قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. Syukur kepada Allah dipanjatkan karena dengan rahmat dan karunia-Nya, dengan kemahabaikannya Allah, hari ini kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai laki-laki muslim di hari yang mulia, bukan hari biasa. Ini hari yang Allah tetapkan sebagai hari unggulan. Sebagai imamnya hari. Oleh karena itu, kita bersyukur kita bisa hadir bukan karena kita, tapi karena Allah yang Maha Baik, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, hidayahnya kepada kita. Karena bukan perkara mudah. Kenapa? Untuk sekedar membuka mata kita, jika kita diberi saja ujian oleh Allah, sakit mata, sulitnya membuka mata kita luar biasa. Maka oleh karena itu patut kita syukuri dalam bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa terima kasih yang luar biasa. Salawat dan salam kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dicurahkan pada seorang manusia yang penuh cintanya kepada kita. Jangan anggap perkara sepele cintanya untuk kita. Di dunia ia perjuangkan cintanya untuk kita. Bahkan di akhirat pun ia perjuangkan cintanya untuk kita. Lantas mau seperti apa kita berterima kasih atas cinta yang luar biasa ini, kalaulah kita pernah diberikan sesuatu kebaikan oleh seseorang, kita akan ingat. Dan kita bahkan sampai katakan kepada istri dan anak-anak kita, "Nah, istriku, berterima kasihlah kepada si fulan. Karena ia telah begitu banyak memberikan kebaikan, memberikan cintanya di saat kita sulit." Karena bukan perkara mudah hidup ini kalau tanpa pedoman yang diberikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, kita tentu akan mencari rujukan. Dan tidak ada rujukan terbaik kecuali yang Allah amanahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, pantaskan diri kita. Pantaskan diri kita untuk memperoleh cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sekarang dan juga nanti insyaallah di yaumil akhirat kelak.
Bukan perkara mudah hari ini kita hadir di tempat peribadatan. Banyak orang-orang yang belum tersentuh hidayahnya. Padahal boleh jadi nikmat yang Allah berikan kepadanya jauh lebih banyak. Dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta. Kita doakan semoga mereka yang masih belum tersentuh, semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Hadirin jamaah Jum'ah yang semuanya berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jum'ah kali ini yang khatib akan bawakan menggali pemikiran, menjalankan dengan penuh ketaatan, dan melahirkan generasi-generasi unggulan. Yang pertama, bahwa setiap diri kita oleh Allah sudah diamanahi kelebihannya masing-masing. Maka sadari itu. Maka untuk itu kita harus melakukan sebuah gerakan. Secara makroskopis, Allah dalam gambaran yang luas dan besar memberikan gambaran tentang pentingnya gerakan. Di surah Yasin ayat 38, 39, dan 40 yang biasa kita baca di malam Jumat selain surah Kahfi. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari bergerak pada garis edarnya. Bergerak pada garis edarnya sebagai sebuah ketentuan dari Tuhannya. Wal qamara qaddarnahu, dan juga demikian bulan. Manajilah, manjilah, posisi kedudukan, posisi fase. Ada bulan mati, ada bulan sabit, ada bulan setengah, ada bulan purnama. Itu menunjukkan juga pergerakan dirinya. La syamsu yang bagilah an tudrikal qamar. Tidak akan pernah yang namanya matahari mendahului bulan. Dan juga demikian malam tidak akan mendahului siang. Mereka melakukan gerakan ini bukan gerakan sepele. Sebuah gerakan yang diatur oleh Allah dengan penuh ketaatan. Bukankah iklim yang sekarang berganti akibat adanya gerakan tadi? Bukankah adanya gerakan angin dari suhu rendah ke suhu tinggi, dari utara ke selatan? Begitu juga bulan, ketika purnama gravitasinya naik, maka ombak akan meninggi. Ini memberikan manfaat-manfaat yang luar biasa. Bukan perkara sepele. Amerika, sekelas negara maju, luluh lantak dengan cuaca. Tapi di balik itu bahwa alam semesta ini Allah ciptakan dengan kesempurnaannya, dengan keseimbangannya.
maka kita meniru gerakan-gerakan alam yang Allah ciptakan dengan ukuran skala yang besar ini. Bukan gerakan biasa. Sebuah gerakan yang penuh ketaatan yang nanti memberikan nilai-nilai kebaikan. Dari sisi mikroskopis, dari sisi yang kecil bahkan Allah berikan. Kalau tadi dari skala yang besar ukurannya, raksasa. Di surat Yunus ayat 61. Tiadalah luput benda yang kecil sekalipun sampai yang besar. Yang kecil itu apa? Atom. Dan juga tidak pada pergantian yang namanya alam semesta, ada bumi dan juga langit. Tidak luput. Semuanya perkaranya dalam aturan Allah. Atom kecil. Itu benda paling kecil. Allah sebutin juga. Apa yang ada di dalam atom sih sebenarnya? Ada intinya di tengah yang bermuatan positif. Ada elektron yang dia berada di setiap kulit lintasan. Elektron pun bergerak. Sama seperti planet, bulan mengelilingi matahari. Dalam rangka melakukan gerakan-gerakan penuh manfaat dan keseimbangan. Ketika elektron berpindah dari kulit yang atas ke dalam atau dari dalam keluar, ada transisi energi. Seberapa kecilnya, tapi luar biasa. Allah tidak pernah luput untuk menghitung. Lalu elektron-elektron tadi ketika mengalami transisi itu melahirkan energi yang sangat dahsyat. Atom atau unsur yang besar, 1 kilogram uranium itu setara dengan 55.000 ton batu bara. Energi yang dihasilkan. Padahal masanya elektron itu 9,1 kali 10 pangkat min 31. Artinya 1/, nolnya di bawah itu ada 31 nol. Kalau 1/10 0,1. 1/100 itu 0,01. Itu nolnya ngebaris di bawah sebanyak 30. Saking kecilnya. Tapi energinya dahsyat. Itu kalau di Lampung terkenal ada kereta Babaranjak. Satu rangkaiannya ada 40 gerbong. Satu gerbongnya bermuatan 10 ton. Jadi kalau ada 40 dikali 10 ada 400 ton. Jadi untuk menyamai 1 kilogram uranium tadi energinya perlu 15 rangkaian kereta Babaranjak. Artinya Allah tidak luput untuk melihat baik skala mikro maupun skala makro. Gerakan, begitu pentingnya gerakan. Dan alam semesta ini menyeimbangkan dirinya. Kalau planet ditarik oleh gravitasi matahari, karena ukuran massa matahari yang lebih besar, harusnya bumi hari ini tidak ada karena kesedot ke matahari. Tapi tidak demikian. Karena apa? Karena bumi dan planet yang lain konsisten bergerak tadi yang di surat Yasin katakan pada garis edarnya. Dan mereka tidak akan melenceng dari garis edar itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Bukan cuma gerakan, tapi manfaat yang dilahirkannya luar biasa. Kita merasakan ada hujan, ada panas. Ada buah-buahan yang berbuah pada saat musim pergantian.
luar biasa. Maka planet harus konsisten bergerak. Nggak boleh juga dia terlalu kuat bergerak, karena dia akan lepas dari gravitasi. Tidak juga terlalu lambat, karena akan kesedot ke dalam massa matahari yang jauh lebih besar. Artinya di dalam gerakan itu kita harus patuh pada keteraturan yang sudah ditetapkan Al-Quran dan hadis. Itu ilustrasinya. Lalu yang kedua, kita harus melakukan sebuah penyatuan jamaah. Kalau proton di inti bermuatan positif, lalu elektron di setiap kulit yang berlapis-lapis bermuatan negatif. Elektron menyeimbangkan dirinya berputar untuk tidak tertarik ke inti. Lalu bagaimana kabarnya di inti? Kalau atom itu nomornya lebih dari 1, maka artinya di dalam inti itu ada lebih dari 1 proton. Atau unsur uranium yang besar yang protonnya ada 92. Bukankah proton dengan proton saling tolak-menolak? Hebatnya Allah kemudian ciptakan yang namanya gaya tarik inti, mengikat proton yang muatannya sejenis itu agar tetap berada di inti. Bukankah ini sebagai ibrah buat kaum muslimin? Kekuatan penyatuan ini penting, karena tanpa persatuan dengan keimanan yang mendasarinya, kita seperti buih di lautan. Dengan kehebatan-kehebatan yang dimiliki oleh kita sebagai kaum muslimin, itu menjadi sebuah gambaran bagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq, perang Parit, yang kalkulasi matematis hitungan jumlah pasukan jelas kalah. Kaum muslimin 3.000 pasukan, kaum Quraisy 10.000 pasukan. Lalu Rasulullah meminta pendapat sahabat. Ada Salman Al-Farisi, seorang insinyur dari Persia terkenal. Karena bangsa Persia ini jago perang. Ya Rasulullah, dengan kondisi seperti ini, maka di Persia biasanya dalam peperangan itu kita buat yang namanya parit. Ukuran paritnya bukan sederhana. Pakai alat berat seperti yang sekarang dijalankan untuk perbaikan dan penggalian gorong-gorong aja makan waktu luar biasa. Rasulullah mendapat bisikan dari malaikat Jibril, 6 hari lagi mereka akan sampai kaum Quraisy ke Madinah. Maka kata Rasulullah, lakukan. Parit itu mengelilingi kota Madinah yang berbatasan dengan Mekah. Panjangnya 8 km. Saya ukur di Google Maps, itu dari Ajahra sampai Terminal Raja Basa. Bukan jarak yang pendek. Alat berat aja kalau kerja siang malam boleh jadi 1 bulan baru kelar. 8 km. Lalu, kata Salman, agar kuda tidak bisa melewatinya. Dalamnya 3 meter. Saya suka ingat, kalau septic tank untuk WC kita digali, itu paling dalam 2 meter. Ini 3 meter. Tukang bangunan aja bikinnya seminggu. Lebarnya, agar kuda itu setelah nanti loncat, tidak bisa juga lewat, itu 5 meter. Jarak tiang ke tiang ini 6 meter. Luar biasa. Perkara yang sangat berat, tapi dapat dilewati. 6 hari bukan waktu yang lama. Sampai sahabat berkata kepada Rasul, wahai Rasul, ia keluar konteks sebenarnya. Menanyakan, mana dulu nanti yang ditaklukkan? Konstantinopel kah atau Roma kah? Kata Rasulullah, Konstantinopel nanti akan ditaklukkan
oleh pemimpin yang pemimpinnya adalah pemimpin terbaik. Dan pasukan yang dipimpinnya tadi itu adalah pasukan terbaik. Semangat para sahabat bangkit. Kalau Konstantinopel dan Roma nanti akan ditaklukkan, berarti umur kaum muslimin bukan terakhir di perang Khandaq ini. Artinya bahwa perang Khandaq ini jelas akan dimenangkan oleh kaum muslim. Semangat, kekuatan. Oleh karena itu, ada keturunan Turki Utsmani yang terinspirasi dan sangat termotivasi dengan hadis ini, yang ingin menaklukkan Konstantinopel, yang nanti pemimpinnya diberi gelar pemimpin terbaik, pasukannya pasukan terbaik. Rasulullah tidak pernah berdusta. Maka dari kakek buyutnya, dari Turgul, dari Murad sampai ke Mehmed II, atau yang dikenal dengan Al-Fatih, ia selalu punya motivasi untuk menjadi bagian dari kata-kata hadis Rasul ini. Al-Fatih dibimbing oleh seorang guru, Syekh Ahmad Samsuddin, yang garis nasabnya terhubung dengan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah tercinta. Maka setiap hari sang guru ini mengatakan kepada Al-Fatih, kamu lihat dari Selat Bosporus ini, itu yang namanya kota apa? Konstantinopel. Nah, aku doakan dalam sholatku, dalam tahajudku, bahwa hanya engkau nanti yang bisa menaklukkan. Maka Al-Fatih 2 tahun selesaikan hafalan Qur'annya di usia yang masih muda, 6-8 tahun. Maka Al-Fatih kemudian menguasai 9 bahasa di usia 16 tahun. Dan perjuangan Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel bukan perkara sederhana. Karena Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul, Turki itu diapit oleh 2 laut. Ada Laut Hitam dan Laut Tengah. Dan daratan yang dibatasi oleh benteng yang bertahan 1200 tahun yang tidak pernah terkalahkan. Perlu perjuangan yang keluar dari pemikiran. Seperti Rasulullah sering dikatai gila dengan perjalanan Isra Mi'raj. Seperti Nabi Nuh yang dikatakan juga gila bikin perahu di tengah padang pasir. Al-Fatih harus membawa 72 kapal yang tidak bisa melewati Selat Bosporus itu karena dihalangi oleh rantai yang sangat besar oleh pasukan Bizantium. Maka apa? Naikkan kapal itu lewat bukit. Yang panjang bukitnya itu 16 km. Dan itu terjadi hanya dalam 1 malam dengan mengangkat 72 kapal besar. Kapal perang. Kekuatan macam apa yang lahir dari situ kalau bukan karena keimanan. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, para dewan guru semua, kita semoga Allah bimbing untuk bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan motivasi yang hebat buat anak-anak didik kita. Karena ini penting. 1, acuannya adalah Rasulullah Muhammad SAW dengan Quran dan hadisnya. Yang kedua, biarkan mereka punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang keluar dari konteks keumuman. Yang ketiga, kita kawal mereka untuk menjadi generasi-generasi unggulan. Semoga dengan apa yang menjadi contoh tadi, menjadi jalan kita, seperti yang Rasulullah sudah katakan, akan lahir pemimpin terbaik, juga pasukan terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.